Atmosfer Los Angeles yang baru saja tenang pasca kebakaran hebat kurang dari 6 bulan lalu, kini carut-marut lagi. Tapi bukan sekadar asap api, melainkan suara gas air mata dan dentuman flashbang. Kamera menangkap adegan protes yang berubah sinematik jadi medan perang modern. Warga berhamburan di jalan, barikade plastik dan mobil terbakar menyulut atmosfer tegang. Tiba-tiba terdengar bisik sniper. Tidak sekadar figur dramatis, melainkan pasukan bersenjata berat yang menatap dari atap gedung. Gerombolan demonstran berhadapan dengan lawan tak sepadan, yakni 2.000 tentara Garda Nasional Federal dan 700 marinir aktif. Semuanya merupakan titah langsung dari Presiden Trump tanpa izin dari Gubernur California. Sebelumnya dalam pidatonya yang emosional, Trump menegaskan akan menimpahkan kekuatan yang lebih kuat daripada sebelumnya untuk menghentikan anarki di kota ini. Namun bukannya mereda, kerusuhan justru merembet dari downtown LA ke Paramount dan Compton. Menyulut bentrokan sengit, batu beterbangan, gas air mata menyelimuti, serta jurnalis ditembaki peluru karet, termasuk reporter Australia yang sangat terguncang saat siaran langsung. LA bukan lagi kota gemerlap layaknya Hollywood, melainkan medan laga nyata, panggung saling klaim kekuasaan. Gubernur Newsom mengecam ini sebagai kelebihan otoritas tak beralasan, bahkan membawa masalah ini ke pengadilan. Aksi protes ini dimulai dengan damai. Ribuan warga dari berbagai latar belakang turun ke jalan, memadati kawasan Civic Center di pusat kota Los Angeles. Mereka membawa spanduk, membacakan tuntutan, dan menyuarakan solidaritas untuk para imigran yang ditahan dalam penggerebekan ICE beberapa hari sebelumnya. Namun seiring matahari mulai tenggelam, suasana berubah drastis. Sorak-sorai berganti dengan teriakan marah. Sejumlah peserta mulai mendorong barikade polisi. Sebagian lainnya melempari gedung federal dengan botol dan batu. Api pun mulai muncul dari sudut-sudut kota. Dalam waktu kurang dari 3 jam, protes damai berubah menjadi gelombang kerusuhan. Penjarahan pun meluas di distrik bisnis pusat. Toko pakaian, peralatan elektronik, hingga minimarket di kawasan Broadway dan 7th Street dirusak dan dijarah. Tidak hanya toko-toko kecil, bahkan department store besar seperti Macy's pun ikut menjadi sasaran. Yang paling menyita perhatian adalah pembakaran mobil otonom Waymo yang tengah parkir di zona uji publik. Kendaraan itu dibalik dan dibakar hidup-hidup di tengah jalan, menjadi simbol marahnya publik atas negara yang mereka anggap tak lagi melindungi. Di tengah lautan massa, bendera Meksiko berkibar tinggi. Bagi sebagian pengunjuk rasa, bendera ini adalah bentuk penghormatan terhadap akar budaya dan simbol solidaritas bagi komunitas Latin yang selama ini menjadi target kebijakan keras imigrasi. Namun tidak semua setuju. Sebagian kalangan bahkan dari sesama demonstran menganggap pengibaran simbol negara lain dalam aksi di Amerika Serikat sebagai tindakan kontraproduktif. Kritik pun bermunculan, menyebut bendera itu malah digunakan oleh kelompok sayap kanan untuk mendiskreditkan gerakan secara keseluruhan. Peristiwa ini bermula pada tanggal 7 Juni 2025 ketika pasukan ICE alias Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat menyerbu beberapa lokasi di pusat Los Angeles, termasuk distrik tekstil dan kawasan Paramount serta Compton, dalam rangka operasi besar terkait dugaan penampungan imigran ilegal dan pemalsuan dokumen. Operasi ini merupakan bagian dari kebijakan imigrasi intensif dari pemerintahan Trump yang menargetkan penangkapan massal dan deportasi cepat. Akibatnya, protes meletus hampir seketika. Demonstran menuntut pembebasan lebih dari 40-44 orang imigran yang ditangkap, termasuk pekerja yang bukan kriminal berat, menuding tindakan ini melanggar hak hukum dan prosedur dasar. Pada hari ketiga dan keempat, Sabtu hingga Senin, kekacauan mencapai puncaknya. Ribuan demonstran berkumpul di depan pusat tahanan federal, sebuah jalur freeway diblokir, robot taksi Waymo dibakar, jurnalis terkena peluru karet, hingga laporan lebih dari 70 hingga 118 orang ditahan secara keseluruhan. Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa ia menggunakan kekuatan lebih kuat dari sebelumnya untuk menumpas apa yang ia sebut sebagai anarki dan kekerasan terhadap petugas federal. Namun, alih-alih meredam, peristiwanya justru makin meluas, menandakan bahwa eskalasi militer bisa jadi hanya menambah bensin pada api kerusuhan. Los Angeles memang tidak asing dengan konflik sosial berskala besar. Salah satu yang paling terkenal adalah kerusuhan LA tahun 1992,
ketika kota itu dilanda kekacauan selama 6 hari setelah pembebasan polisi yang terlibat dalam pemukulan Rodney King. Namun kali ini latar konflik bergeser dari isu rasial menjadi kebijakan imigrasi. Sejak awal masa pemerintahannya pada tahun 2017, Donald Trump menjadikan isu imigrasi sebagai agenda prioritasnya. Dengan slogan America First, ia menerapkan kebijakan keras seperti pelarangan perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim, lalu penggerebekan oleh ICE alias Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat di komunitas-komunitas imigran, serta pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Trump juga memberlakukan kebijakan zero tolerance yang memicu kontroversi karena memisahkan ribuan keluarga imigran di perbatasan. Saat kerusuhan LA terbaru, Trump kembali menggunakan pendekatan yang sama kerasnya. Ia merespon penggerebekan kontroversial ICE dengan mengerahkan pasukan federal tanpa koordinasi penuh dengan otoritas lokal, mengingatkan publik pada perdebatan hukum yang intens mengenai batasan wewenang presiden atas negara bagian. Keputusan ini memicu debat mengenai seberapa jauh pemerintah pusat dapat bertindak, sekaligus mengungkap ketegangan mendalam antara kebijakan federal yang represif dan perlindungan HAM yang dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat. Ketika kerusuhan semakin meluas di Los Angeles, Presiden Donald Trump mengambil langkah kontroversial dengan mengerahkan sekitar 2.000 personil Garda Nasional, diikuti dengan penempatan 500 marinir aktif di sejumlah titik strategis kota. Keputusan ini langsung menuai kontroversi besar. Pasalnya, pada tahun 2020 Trump pernah menyatakan bahwa masalah ketertiban publik sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, dan ia secara eksplisit menolak campur tangan militer federal secara luas. Kini, kebijakannya berubah total. Los Angeles dipenuhi dengan kendaraan lapis baja, patroli bersenjata berat, dan sniper yang mengawasi dari atap gedung. Respon dari pejabat lokal California sangatlah keras. Gubernur Gavin Newsom secara terbuka mengecam tindakan Trump, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan California dan penyalahgunaan kekuasaan federal. Newsom bahkan mengancam membawa kebijakan Trump ini ke ranah hukum, menekankan bahwa California akan melakukan segala upaya hukum untuk menghentikan pengerahan militer federal yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah negara bagian. Sementara itu, Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, menyatakan kekecewaannya atas kebijakan Trump yang ia sebut sebagai langkah gegabah. Bass dalam konferensi pers menegaskan bahwa ia dan seluruh demonstran membutuhkan dialog, bukan tank di jalan-jalan kita. Los Angeles bukan zona perang. Ia berpendapat bahwa pengerahan militer justru hanya menambah ketegangan, bukan menyelesaikan akar permasalahan. Pernyataan keras kedua pemimpin ini memperjelas konflik antara kebijakan federal Trump dengan hak otonomi daerah, menambah kompleksitas krisis yang sedang terjadi. Gelombang kerusuhan LA ini tidak hanya mengguncang Amerika, tapi telah memicu gelombang kekhawatiran di kancah global. Ambil contoh, 2 WNI yang ditangkap dalam razia ICE di Los Angeles pada awal Juni. Peristiwa yang langsung memicu keprihatinan dari KBRI dan komunitas diaspora Indonesia, termasuk dari pemberitaan Kompas. Sementara itu, China menerbitkan imbauan resmi bagi warganya di Amerika Serikat. Konsulat mengimbau mereka untuk menghindari kerumunan, meningkatkan kewaspadaan, dan membatasi aktivitas malam hari. Sinyal ini bukan saja mencerminkan kekhawatiran atas keselamatan warga negaranya, tapi juga menegaskan bahwa militerisasi di kota seperti LA dapat menciptakan ketidakpastian yang menjangkau warga asing dan investor. Selain itu, pakar hukum internasional memperingatkan bahwa pengerahan 2.000 garda nasional dan 500 marinir tanpa persetujuan negara bagian, apalagi ditambah ancaman menyebar ke kota lain, dapat menjadi preseden serius bagi hubungan federal negara bagian yang selama ini dijaga ketat. Investor dan sektor pariwisata juga merasakan dampaknya. Penerbangan dari Asia dan Eropa mengalami pembatalan dan peringatan meningkat. Bahkan lembaga pemeringkat keamanan menilai LA berstatus tinggi resiko sementara bagi wisatawan asing. Di balik hiruk-pikuk di jalanan, pemerintah asing bersorak bahwa keamanan warganya menjadi taruhan besar di tengah eskalasi militer dalam kerangka kebijakan dalam negeri Amerika Serikat. Gelombang ini mengingatkan bahwa kebijakan immigration enforcement dan penggunaan militer bukan hanya isu domestik, tapi juga bibit gejolak global, dengan konsekuensi nyata terhadap hubungan diplomatik, keamanan warga asing, dan kepercayaan dunia terhadap Amerika.